lagi nyari sesuatu nih. Dari tadi nggak ketemu. Kalian lihat gak? Mendiri di hatiku, sini ya? diri di hatiku, diri di hatiku. Halo adik-adik. Adik-adik, Kak Odi lagi ngapain tuh? Kak Odi, Aduh. lagi ngapain? Ini Kak, aku lagi nyari dompet aku. Kayaknya tuh jatuh deh Kak. Nyari dompet? Iya. Coba diinget-inget, di mana jatuhnya? Masalahnya gini Kak, tadi tuh aku cari-cari di tas gak ada juga. Di tas nggak ada. Aduh, sebel Terus? banget. Aku, Gimana dong itu? Iya nih, aku sedih banget deh Kak kalau kayak gini terus. Mana seminggu ini tuh banyak banget hal-hal yang gak enak yang terjadi sama aku. Dompet hilang, foto kenangan-kenangan di situ kayak. enggak Terus apa dong. lagi? Banyak banget itu apa itu? Banyak, aduh. Kemarin nih Kak, aku lagi belajar online. Terus? Terus tiba-tiba wifi mati. Ih, Aduh, bete nggak? hilang dompet, foto juga hilang. Terus wifi mati, apa lagi? Itu kan tugasnya lagi banyak, terus wifi-nya mati, sebel gak? Terus Tuhan. abis itu kemarin nih Kak, ih malu Apa lagi? banget. Ih, Ada malu banget lagi? ya aku. Kemarin aku ke Oh, supermarket, Yesus, ini ya gimana kan? adik-adik? Terus tiba-tiba sepatunya jebol. Sepatu yang ini? Enggak sih, sepatu yang lain. Oh, yang Tapi lain. kan malu Wifi Kak. jebol, dompet hilang, sepatu jebol. Ya ampun, itu sih bikin bete banget Kak ya pasti ya. Banget. Adik-adik, kalian pernah nggak ngalamin hal yang sama kayak Kak Odi alamin? Yang sesuatu bikin kalian itu jadi bete, jadi sedih. Coba deh ceritain sama Kak Odi sama Kak Daniel di kolom komentar. Ceritain ya. Tapi gini deh Kak, ini kan kita udah mau memuji Tuhan nih, ya. Kak Odi masih semangat memuji Tuhan nggak? Nah, kalau itu nggak berkurang semangat aku. Kak. Wah, walaupun banyak masalah, foto kenangan hilang, tetap semangat memuji Tuhan ya. Tetap semangat Oke, dong. adik-adik gimana kalian semangat memuji Tuhan? Wuh. Oke, kita akan memuji Tuhan. Tapi, Tapi kayaknya ada yang kurang apa ya Kak? Kita belum berdoa deh kayaknya adik. iya, kita lipat tangan dulu adik-adik ya. Kita lipat tangan, kita ambil posisi yang pas, kita sama-sama berdoa. Siap? Oke deh, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami bersyukur banget sebab Tuhan masih beserta dengan kami. Tuhan, kami berdoa pagi hari ini biarkan hati kami bersuka cita penuh untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Tuhan, kami percaya kami nggak akan malas-malas Tuhan saat kami akan memuji Tuhan. Kami akan melompat dan bernyanyi dengan sukacita. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Nama Tuhan ditinggikan. Semua yang percaya katakan, amin. Oke, shalom adik-adik. Shalom. Yes, sekarang kita mau mulai. Semuanya udah siapin posisinya masing-masing. Pada Kita siap mau tuh, Kak. memuji nama Tuhan ya Kak. Oke. Kita langsung mulai Kak Bamsi. Mari. Semua boleh bangkit berdiri dong. Wah, come on. Selamat pagi Tuhan. Tak lupa Terima kasih Tuhan yang pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Tapi tar dulu deh Kak Dante. Kenapa Kak? Kayaknya kita mau ada sesuatu yang beda nih. Wah, di lagu ini Kak ya? Iya betul. Gimana Kak? Jadi gini, kita mau ingat-ingat siapa sih teman kita yang sekarang kita lagi rindu banget untuk diberkati sama Tuhan Oh, Yesus. aku siapa ya? Kita ingat-ingat dulu ya Kak Dante. Nah, Kak Odi deh kayaknya. nanti kalau kita udah ingat, aku mau kita semua ganti namanya dengan nama teman kita. Gimana? Oh, Setuju? Setuju Kak. Oke, kita mulai latihan dulu ya. Ayo, mari. Kita mulai. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Tak lupa terima kasih. Tuhan yang pelihara. Sebut nama temennya. Kak Odi Daniel setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Sekali lagi ya Kak. Selamat pagi Tuhan. Tak lupa terima kasih. Tuhan yang pelihara. Sebut nama temennya. Kak Kak Odi Daniel setiap hari. Matahari Bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Sekali lagi.
matahari bersinar. Come on. Burung-burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Sekarang lebih lambat. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya. Oke, Siapa yang masih semangat memuji Tuhan? saya. Belum kedengeran suaranya. Masih pada belum seger nih. Oh, siap-siap, Siapa yang Kak, ya? semangat memuji Tuhan? Saya. Wah, mantap gitu dong. Udah banyak banget tuh, Kak. Waduh, udah pecah ya semangatnya ya. Kita katakan sama-sama. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu semua? Cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu semuanya? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi, semuanya senang, semua bersuka, sebab Yesus ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes. Oke, sekarang Kak, kita mau bakar kalori kita lebih. Mau bakar lebih lagi Kak? Wah, pasti Jadi siap nih adik-adik kita. Iya, semuanya harus siap-siap. Ambil posisi yang paling enak. Paling enak? Kita Oke, adik-adik. mau memuji nama Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Siap Kak Adi? Siap. Oke, kita mulai Kak. Come on. Come on. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Amin. Ku selalu Bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. mendidih, 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 mendidih di hatiku. Ayo lagi. Mendidih Di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Siapa yang udah mendidih untuk memuji Tuhan? Aku Kak. Wah, sudah siap semua ya. Nah, adik-adik, sekarang karena udah bersemangat memuji Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan. Iya. Oke, adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita sama-sama datang sama Tuhan untuk menyembah Dia pagi hari ini. Sebelum nantinya kita akan mendengar firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Amin Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku mensyukur. Amin Tuhan. Memuliakan Nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih.
lagi kita katakan dari awal pujian ini. Selamat pagi Bapa. Amin. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku menyembah, Ku bersyukur. amin Tuhan, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, Katakan ku memuji. ku memuji, Ku bersyukur. ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa. Amin. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami udah memuji Tuhan, kami udah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami siapkan hati kami Tuhan untuk dengar firman Tuhan pagi hari ini. Berkati Tuhan firman Tuhan yang akan kami dengar, biar itu jadi iman yang baru, menjadi pengharapan yang baru dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tapi gini nih Kak, kayak Nah. aku tadi ceritain sama Kakak. Kenapa lagi nih adik-adik? Aku bingung aja gitu. Masa banyak banget sih masalah yang datang sama hidup aku. Iya sih. Aduh. Tadi itu banyak banget ya, kehilangan dompet. Itu pasti nggak mudah banget ya. Nah adik-adik dan juga Kak Odi, untuk menghibur kalian, Kak Daniel punya satu super kebenaran yang bisa kita praktekkan hari ini. Tapi ajarin aku loh ya. Siap. Adik-adik juga ya untuk menghibur kalian ya. Kita bacakan sama-sama. Super kebenaran. Saat penderitaan datang, aku bisa mempercayai Tuhan. Siap? Ulang deh sekali lagi. Sekali lagi ya. Yuk. Adik-adik juga ya, lihat Kak Daniel ya. Saat penderitaan datang, aku bisa mempercayai Tuhan. Siap Kak? Kayaknya aku salah deh. Yaudah, yuk Ya. kita langsung coba Ya, aja. dengan iman ya. Adik-adik juga ya. Semua bangkit berdiri dong. Boleh dong. Ayo berdiri ya. Yuk, bangkit berdiri semuanya. Kita bilang sama-sama, super kebenaran. Saat penderitaan datang, aku bisa mempercayai Tuhan. Wah, luar biasa. Nah, untuk menghibur kalian juga, kita mau baca super ayat kita minggu ini. Iya, ada super Oke adik-adik? ayat. Ada Betul. dong. Kak Daniel kasih waktu 5 detik untuk ngambil Alkitab kalian. Come on. Kita Ayo, ambil Kak. Alkitab. Kita buka. Kita baca bareng-bareng ya Kak, Kak Odi ya. Mm-mm. Super ayat kita. Udah dapat semua? Yang udah dapat katakan Belum kedengeran. ahe gitu. Oh, udah iya. dapat semua? Ahe, mantap. Kita baca ya. Mazmur 46 ayat yang kedua. Kita baca bareng-bareng ya. Mazmur 46 ayat kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan yang sangat sangat terbukti. Nah Kak Odi dan juga adik-adik, kalian tahu cerita tentang Ayub nggak? Ayub, kayaknya aku pernah dengar. Ayub pernah dengar deh. dong. Ayub itu adalah orang yang hidupnya juga punya banyak masalah. Masalahnya itu bahkan lebih berat loh dari yang kau dialamin. Bukan cuma sekedar hilangan dompet, enggak. Yang pertama, dia kehilangan anak-anak yang dia sayangin. Aduh. Bahkan dia kehilangan hartanya. Udah kan kaya banget, terus dia kehilangan semuanya. Bahkan ya adik-adik ya, dia
harus menderita penyakit yang sangat-sangat menyakitkan. Aduh. Kebayang nggak banyaknya masalah yang Ayub alamin? Pasti berat banget ya, Kak. Sedih banget kan kalau jadi Ayub. Nggak kebayang deh gimana jadi Ayub. Aduh, tapi responnya Ayub gimana Responnya Ayub, ini nih yang bikin Ayub tuh beda dari orang-orang lain. Ketika orang lain dapat masalah dia pasti ngeluh. Tapi Ayub itu berbeda. Penasaran nggak, Kak? Masa sih, Kak, ada yang kayak gitu? Ada dong, penasaran? Walaupun ini maksudnya dalam keadaan gak suka cita terus dia tetap setia gitu sama Tuhan atau Kalau gimana? nih, kayaknya perlu kita kasih tontonan Superbook nih. Aku Kita nonton juga aja langsung ya? penasaran sih, Kita iya. langsung lihat ya? Adik-adik penasaran gak ya? Penasaran nggak? Penasaran. dong ya. Oke. Ayo kita lihat kisahnya si Ayub. Senang bisa kembali. Sepertinya tidak banyak perubahan. Itu sang pendakwa. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa ia berani menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan? Dari mana engkau? Aku dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Mau apa dia? Apa pendapatmu tentang hambaku Ayub? Tidak seorang pun di bumi seperti dia. Ia seorang yang baik, yang menghormatiku dan tidak melakukan kejahatan. Ya, tapi Ayub punya alasan untuk takut Allah. Ya. Kau selalu melindungi dia, keluarganya, dan kekayaannya. Kau membuat semua yang dia lakukan berhasil. Lihat betapa kayanya dia, tapi coba ambillah semua yang dia punya. Ia akan mengutuk engkau di hadapanmu. Baiklah, kau boleh mengujinya. Lakukan apapun terhadap semua yang ia miliki, tapi jangan melukainya. Ayub adalah milikku. Saya turut berduka cita, Bibi. Ayah Phoebe adalah orang yang luar biasa. Kami sangat kehilangan. Mari, silakan masuk. Profesor Quantum, bagaimana Chris? Kehilangan kakek adalah hal yang sulit untuknya, apalagi hubungan mereka begitu dekat. Chris ada di belakang. Coba temui dia, Joy. Ayo, semuanya masuk. Hei Iggy, kamu di mana? Sini dong. Ayo ke sini. Gizmo, kamu ngapain? Oh, Joy, syukurlah kamu sudah balik dari liburan. Ini sangat parah. Aku dengar tentang kakeknya Chris. Joy, ini adalah minggu terburuk untuk Chris. Untuk liburan, dia membawa pulang iguana milik sekolah dan iguana itu hilang. Oh tidak! Terus hari Rabu malam, badai tahunan menghantam Valley View. Ada pohon tumbang menimpa atap kamar Chris dan mematahkan lengannya. Lalu, kamu tahu semua uang yang ia tabung dari mengantar koran? Itu dicuri waktu dia pergi menabung ke bank. Semua kemungkinan yang buruk sedang terjadi, Joy. Dan sekarang hal yang paling buruk adalah kematian kakeknya. Aku turut berduka atas kakekmu. Kenapa semua hal buruk terjadi padaku waktu aku berusaha menjadi baik? Chris, kadang Aku akan berhenti, Joy. Kakekku meninggal. Chris, aku sudah cari kemana-mana. Dan, aduh, Superbook. aku di sini saja supaya aku
dapat menemukan iguana. Aku membawa kalian bertemu seseorang yang kehilangan semua yang ia miliki, di mana imannya pada Tuhan sedang diuji. Ada apa ini? Hati-hati! Oh tidak. Aku mengalami minggu yang buruk, Tuan. Jangan macam-macam dengan aku. Gizmo, perlindungan baja. 5.000 lembu, Ayub, dicuri. Kasihan. Dan sekarang kelihatannya mendung dengan hujan api. Ya ampun, minggu ini adalah minggu yang paling buruk. Chris. Coba kupikir, persetujuanku dengan Tuhan adalah tidak melukai Ayub, tapi dia tidak berkata mengenai anak-anaknya. Sepertinya ini jarak yang aman dari... Hah? Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Pembuluku sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan. Para pencuri menyerang dan mencuri mereka. Juga membunuh para pekerja dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang selamat. Tuhan, api dari Tuhan turun dari langit dan membakar domba-domba dan para pekerja dan menghabisi mereka semuanya, Tuhan. 3 kelompok orang Kasdi menyerang dan mencuri unta-unta Tuanku. Semua pekerja Tuanku dibunuh dan hanya aku yang Anak-anak Tuanku sedang berpesta di rumah anak tertua Tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak Tuanku meninggal. Hanya aku yang selamat untuk memberitahu Tuanku. Kita. Mengapa semua ini terjadi? Tuhanlah yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seharusnya dia marah pada Tuhan atas apa yang terjadi, tapi dia malah memujinya. Hancur, babak belur dan terkepung. Maaf Tuhan, karena aku akan memenangkan tantangan ini. Adakah yang bisa diberikan kepada pelancong yang lelah ini? Sayangnya tuanku sedang berduka dan telah kehilangan semua yang ia miliki, bahkan hampir seluruh isi keluarganya. Benarkah itu? Ia kehilangan segalanya dalam satu hari. Keluarganya, kekayaannya. Maksudku, aku melalui hal buruk. Benar-benar buruk. Tuhan mengizinkan itu terjadi? Oh, teganya Tuhan melakukan itu. Ayub pasti benci sekali kepada Tuhan. Itu bagian yang luar biasanya. Dengan semua yang terjadi, ia masih memuji Tuhan.
Tidak mungkin. Tak seorang pun telah kehilangan kekayaan, keluarga, segalanya di dunia ini, tapi tidak menyalahkan Tuhan dan bertanya kenapa. Tuhan, Ayub akan menyangkalmu. Dari mana saja kau? Kesana kemari menjelajah bumi dan bolak-balik masuk ke dalamnya. Apa kau lihat hambaku Ayub? Tidak seorang pun seperti dia di bumi. Tidak bersalah dan seorang yang benar. Dan ia menjaga integritasnya. Kulit ganti kulit. Ya, semua yang dimiliki akan direlakan demi nyawanya. Tidak ada kesakitan selain yang daripadamu. Manusia akan lakukan apapun untuk hidup. Coba rusak tubuhnya dengan rasa sakit. Pasti ia akan mengutuk engkau. Apa? Mengutuk? Bagaimana mungkin? Tuhan akan membiarkan dia melakukan ini? Oh, tidak. Baiklah, ia ada di tanganmu. Tapi jangan ambil nyawanya. Ya! Ayub akan merasa sangat kesakitan sampai ia akhirnya mengutuk Tuhan karena membiarkannya hidup. Aduh, apa itu? Apa itu? Apa yang terjadi? Tuanku Ayub! Apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa? Penderitaan. Suara yang sangat indah. Dosa apa yang sudah kau lakukan? Ia terlihat mengerikan. Masihkah kau teguh dengan integritasmu? Kutuklah Tuhan dan matilah. Kau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Apa yang harus dilakukan untuk menghancurkan iman orang ini? Aku berbicara seperti itu bersalah karena banyak orang yang memutarbalikkan keadilan. Pamanku menunjukkan apa yang berbuat yang memutarbalikkan kebenaran dan menolak Tuhan. Anak-anak harus menuai hal yang sama. Namun mereka mengerti mereka. Bayangkan betapa bahagianya orang yang diuji Tuhan. Jangan acuhkan didikannya ketika kamu berdosa. Baik sekali teman-teman Ayub datang menjenguknya. Iya sih, tapi dengan teman seperti itu, siapa yang butuh musuh? Berhenti mencari kesalahanku karena aku tidak bersalah. Kalian pikir aku bohong? Kau pikir aku tidak tahu bedanya benar dan salah? Dia membuat anak-anakmu membayar kesalahan mereka. Jadi kenapa kau tidak datang padanya dan mulai hidup benar? Kita tahu Tuhan tidak menolak seorang yang benar atau menolong pendosa. Serahkan hatimu kepada Tuhan, berdoa kepadanya, dan tinggalkan dosamu. Kau hanya perlu bertobat. Menurutmu apakah semua hal buruk yang terjadi padaku karena itu, Joy? Karena aku melakukan kesalahan? Aku tahu semuanya seperti kalian. Kalian tidak lebih baik dariku. Dan aku akan bicara langsung kepada yang kuasa. Aku akan berdebat dengannya tentang keadaanku. Sementara kalian menodai aku dengan kebohongan. Ini aneh. Kami berusaha berbicara padamu dan membuatmu sadar, Ayub. Sebagai seorang dokter kau omong kosong.
Lebih baik kalian diam karena itu hal paling bijak yang bisa kalian lakukan. Apa maksudmu? Sudahlah, Ayub tidak mau mendengarkan. Seharusnya kita tidak datang. Oh Tuhan, kabulkan dua hal ini dan aku siap menghadap-Mu. Angkatlah tangan-Mu yang berat daripadaku dan jangan menakutkan aku dengan hadirat-Mu yang luar biasa. Sekarang bertanyalah padaku dan aku akan menjawab. Atau biarkan aku berbicara padamu dan jawablah. Katakan apakah kesalahan yang kubuat? Ayub, dengan semua hal buruk yang terjadi, kamu masih percaya ada Tuhan yang menjagamu? Aku harap kata-kataku dapat ditulis atau dipahat di sebuah batu. Karena aku tahu penebusku hidup dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah ini aku akan melihat Tuhan. Ya, aku akan melihatnya dengan mataku dan akan terkagum dalam pikiranku. Kau mengingatkan aku pada kakekku. Dia punya keyakinan sepertimu. Memberikan nasihat kami kepadanya. Tapi jelas dia pasti berdosa. Jadi ia seharusnya minta pengampunan Tuhan. Kalian tidak berpamitan dengan Ayub? Sampaikan itu untuk kami. Jika aku Ayub, aku akan unfollow mereka. Ada apa? Sepertinya teman-teman Ayub pergi. Yang mereka berkata bahwa Ayub bersalah dan Tuhan sedang menghukumnya. Tapi Ayub tetap berkata ia tidak bersalah. Dan sekarang... Ya ampun, hari sialnya masih berlanjut. Sekarang ia pasti akan disambar petir. Aku sedang tidak memakai topi. Jika saja ada yang percaya padaku, biarkan yang berkuasa menjawabku. Mengapa kau berbicara banyak sementara kau tahu sedikit? Sekarang bersiaplah menghadap aku. Apa kau bisa menjawab pertanyaanku? Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Siapakah yang menetapkan ukurannya? Atas apa sendi-sendinya ditancapkan? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama? Siapa yang membendung laut dengan pintu ketika membuat keluar dari rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Akulah Tuhan yang berkuasa, tapi kau berpikir bahwa aku salah. Sekarang kau harus menjawabku. Aku tahu kau dapat melakukan apapun dan tidak ada yang bisa menghentikanmu. Kau bertanya siapa yang mempertanyakan hikmatku dalam kebodohannya. Itu aku. Dan aku bertanya hal yang tidak aku ketahui. Hal yang terlalu menakjubkan untukku. Sebelumnya aku hanya mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku telah melihat engkau. Aku ambil kembali semua yang kukatakan dan aku duduk dalam debu sebagai bukti pertobatanku. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah pada hambaku Ayub.
lalu persembahkan semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah, hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, supaya aku tidak melakukan aniaya atas kebodohanmu. Ampuni Ayub! Kami akan berdoa bersamamu. Ayub tidak pernah kehilangan imannya kepada Tuhan. Ayo, kami salah. Tuhan meminta kami memberikan korban bersamamu. Tolong ampuni kami. Tolong kami, Ayub. Di dunia banyak pencobaan dan kedukaan. Tapi kuatkan hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia. Chris, itu Iggy. Tangkap dia, Gis. Haha. Oh, wow, Gizmo. Sepertinya hari sudah mulai semakin baik. Iya, mungkin aku belajar dari iman Ayub ketika keadaan buruk terjadi padaku. Dan tidak hanya itu. Apa maksudmu? Ada hal kecil lain yang Ayub ajarkan padaku. Aku tahu bahwa penebusku hidup dan dia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah itu aku akan melihat Tuhan. Iya, aku akan melihatnya dengan mataku, dan aku akan tergagum dalam pikiranku. Setelah Ayub berdoa untuk teman-temannya, Tuhan memulihkan keadaannya. Bahkan Tuhan memberikan kekayaan 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Ia juga memberikan Ayub 7 orang putra dan 3 orang putri. Di seluruh negeri tidak ada seorang wanita pun yang sebaik putri-putri Ayub. Dan Ayub hidup 140 tahun setelah itu, menyaksikan 4 generasi keturunan dari anak-anaknya dan cucu-cucunya. Lalu ia meninggal, seorang yang hidupnya panjang dan penuh arti. Wah, hebat banget. Wah, keren ya Ayub. Wow. Tadi ya Kak, walaupun Ayub udah punya segalanya nih sebelumnya. Semuanya. Iya, hartanya udah punya, banyak. Betul, kekayaan yang melimpah, dikelilingin orang-orang yang dia sayang. Tapi Tuhan izinin sesuatunya itu semuanya diambil. Diambil ya gitu tapi aja. dia hebatnya nggak berubah setia sama Tuhan Kak. Mantul, betul banget Aduh, Kak. aku yakin banget sih Kak, itu pasti berat banget Berat, loh. pasti berat banget ya. Tapi yang kita bisa pelajari dari Ayub, Ayub tuh nggak bersungut-sungut loh Kak sama sekali. Ya, ketika masalah datang, dia tetap memilih untuk memuji Tuhan. Itu yang bisa kita pelajari hari ini tuh. Salah satu, memilih memuji Tuhan. Bahkan tadi kan istrinya Ayub tuh bilang, udah deh, Tuhan itu nggak sayang sama kamu. Tapi Ayub memilih untuk nggak dengerin semua kata-kata negatif itu. Karena dia percaya Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam hidupnya. Betul banget Di balik semua masalah itu. Nah, sama seperti yang tertulis dalam firman Tuhan di Ayub 1 ayat ke-21b. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wah, keren banget Ayub. Kak Daniel, aku belajar banyak sekali dari ceritanya Apa aja, Ayub Kak? ini. Yang Yang pertama tuh apa, Kak? Ayub nggak egois sama sekali. Nggak egois sama sekali. Dia itu malah memuji nama Tuhan. Tadi kan sempet tuh disinggung di ayatnya. Iya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Terus di ayat yang berikutnya juga dibilang, masa sih kita cuma mau terima yang baik aja dari Tuhan, terus kita nggak terima hal yang nggak enak. Itu kan menandakan kalau dia tuh nggak egois, Kak Nggak Daniel. egois sama sekali. Nah, itulah yang buat Ayub tuh beda dari orang-orang yang lain Kak ya. Dia tetap memilih untuk setia. Untuk apa adik-adik? Setia. Tuhan tuh sayang banget sama orang-orang yang setia. Tuhan tuh senang lihat kesetiaan anak-anaknya ketika percaya sama Tuhan. Nah, terbukti kan dari akhir dari kisah ini, Tuhan mengembalikan 2 kali lipat
apa yang menjadi miliknya Ayub dari sebelumnya. Luar biasa banget ya Kak Tuhan kita itu. Aduh, nah adik-adik coba aku tanya, siapa yang di sini mau setia kayak Ayub? Ayo, Nah, angkat siapa tangannya. yang mau tetap setia seperti Ayub? Iya. Ketika ada masalah, mau itu senang, mau itu susah. Siapa? Nah, kita tuh harus setia ya kayak Ayub tadi. Bahkan di balik kesetiaan yang kita punya ini, kita itu sudah terima hal-hal yang baik dari Tuhan. Betul banget. Ya kan Kak? Coba nih, kita udah terima hal-hal yang baik. Contohnya apa nih Kak Daniel? Kita udah terima nafas sampai hari ini tuh kan karena kebaikan Tuhan. Itu betul karena nggak? kebaikannya Tuhan. Kita bisa ibadah. Betul, punya mama papa yang baik. Punya mama papa di rumah yang punya baik nemenin keluarga kita. yang baik juga. Betul. Nah, Bahkan Kak apa lagi? Daniel, ini nih bisa makan masakan mama setiap harinya yang enak. Itu juga karena kebaikannya Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Nah, terus Kak, jadi nggak boleh tuh adik-adik sedih-sedih walaupun teman-temannya masalah lagi ya. sibuk atau orang tuanya lagi sibuk. Kita yakin Tuhan selalu menjaga kita dan Tuhan selalu bersama-sama kita, sama seperti super kebenarannya kita. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Coba, Kak Daniel masih ingat? Masih ingat dong. Kita ulang ya. Ayo siap. Siap. Ayo Kak. 1, 2, 3. Super kebenaran. Saat penderitaan datang, aku bisa mempercayai Tuhan. Nah, Kak Daniel sama juga seperti super ayat kita hari ini. Super ayat kita hari di ini. Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Isinya apa Kak? Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, Kak Daniel, aku mau ngeliat nih adik-adik ya. Coba kita tanya lihat. dulu. Kita tanya mereka. Siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Wah, masih tapi- setengah ya? Iya Kak, masih setengah, belum, masih kayak Wah, gini. Lagi Kak. Coba ya, kita lebih semangat lagi ya. Kita mau lihat Yuk. semangatnya. 1, 2, 3. Siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Saya. Ada banyak banget Kak. Ada 2000 bahkan 2000 lebih ya. anak-anak lebih tuh. Wah, hebat Tepuk tangan banget. buat kalian. Kalian keren banget. Keren-keren banget ya Kak adik-adik kita ini. Iya dong, anak-anak sekolah minggu super Bu. Iya nah adik-adik, dong. sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, nggak sah banget rasanya kalau kita nggak membuat prakarya. Siapa yang udah siap dengan barang-barangnya, bahan-bahan untuk buat prakarya hari ini? Aku Kak, Siapa? aku udah siapin kok semuanya. Sudah siap? Mantap. Ayo kita buat prakaryanya. Nah, Kak Odi, kita hari ini akan buat apa, Kak Odi? Kita mau buat kartu iman. Kartu iman. Ini Kak ya, kartunya Iya, ya? jadi kita akan sebelum dari itu Kak, kayaknya kita harus download ini Download dulu. Jadi adik-adik bisa mendownload ini. Downloadnya Nanti di mana? Di description bawah. Iya, description Minta box tolong yang di bawah. papa mama buat downloadin ya. Terus Setelah di-print. kalian download, kalian akan mendapatkan ini. Ya, seperti ini. Ya. Polanya ya. Terus akan mendapatkan seperti ini. Yo. Nah, mau Lalu? ngapain sih kita Kak? Jadi ini nanti pertama-tama ini kita taruh di bawah. Digunting dulu ya Digunting sebelumnya. dulu ya, digunting dulu sesuai dengan polanya ya adik-adik. Terus ada lem. Nah, ini ada 2 ini nih Kak. Ini kita lem di pinggiran sininya nih. Oke, kita bersih Ya, dulu nih. ingat di pinggiran sebelah sini. Oke, kita pakai lem dulu ya Kak Daniel. Boleh Kakak. Oke. Kakak sebelah situ, aku di sebelah sini. Iya. Pokoknya nanti akan membentuk nama seseorang di depan Kak ya. Yes, betul. Tokoh yang kita nonton hari ini itu adalah Ayub. Kak, Nah. pelajaran ini mengajarkan apa sih Kak? Hari ini kita mau bikin kartu iman karena kita mau memperkatakan perkataan yang baik untuk terjadi atas hidup kita. Ya. Jadi dalam keadaan gak baik pun kita masih bisa memperkatakan perkataan Hal yang yang- baik. Wah, keren banget Biar ya. terjadi atas hidup kita masing-masing. Karena apa yang kita percaya itu yang terjadi Kak ya. Yes, betul. Nah, Oke, setelah udah nih. ya udah, Dilem. setelah dilem kayak gini nih. Nah, ini ditempel di sini, sebelah sini. Sudut kiri. Nah, tempelnya tuh harus rapi. Oke. Set. Mantap. Gantian Kak, habis itu aku ya. Nah, Kak Daniel. Gantian. Ini udah bener nih ya. Kita lihat. Harus rapi kata Kak Odi. Iya, harus ketemu nih pinggirannya sama pinggirannya. Oke. Oke. Setelah Nah, udah setelah rapi. dilem. Setelah dilem jadinya akan seperti ini. Wah, akan membentuk, kita baca dulu Kak.
A-Y-U-B. Ini ada tulisan juga nih. Yuk, dibaca Kak. Penderitaan dan masalah juga bisa datang kepada anak-anak Tuhan seperti Ayub. Nah, setelah ini Kak, kita nggak cuman buat gininya doang. Bisa dibuka ya? Nah, bisa dibuka seperti ini. Wah, cakep ya Kak, jadi cantik ya. Gini. Nah, setelah dibuka, di sini kita akan tulis hal-hal yang udah buat kita sedih. Kayak aku ya tadi. Iya, kalau dicerita. Dompetnya hilang. Sedih. Terus abis itu sepatunya jebol. Nah, tapi nggak cukup menceritakan kesedihannya Kak. Tapi kita harus tulis apa Kak? Memperkatakan perkataan iman kita, perkataan yang baik yang bisa kita yakini untuk terjadi atas hidup kita. Oke. Kita udah punya yang sudah selesai. Nah, setelah kita buat ini semua, kita hias juga Kak ya. Kita hias. Nanti akan jadi seperti ini kira-kira. Jadi adik-adik boleh tambahin, ada manik-maniknya, boleh ditambahin gambar-gambar burung. Iya, diwarnain. Ya. Terus tuh. Diisi deh. Ini punya aku. Udah diisi. Coba ini apa? sebutin. Tadi Kak Odi sedih gara-gara sepatu rusak. Dompet hilang. Terus diolok-olok teman. Iya. Tapi Kak Odi percaya apa? Akan memperkatakan perkataan yang baik. Akan diberi berkat sepatu baru. Yeay. Nanti dari mamanya Kak Odi ya, bukan dari Kak Daniel ya. Kemudian yang kedua, dompetnya ditemukan dan dikembalikan. Ayo sama-sama kita katakan amin. Amin. Terus yang ketiga, yang ketiga, dia bisa dikasih teman-temannya. Itu iman dari Kak Odi. Gimana iman yang kamu percaya hari ini adik-adik? Oke deh. Nah, setelah selesai Kak, diapain lagi Kak Daniel? Setelah selesai kalian buat, kalian hias, pasti lebih keren dari ini deh pasti ya. Kalian bisa minta tolong papa mama atau kalian juga bisa sendiri, kalian foto, terus upload ke sosial media, lalu tag ke Superbook Indonesia, baik itu di Instagram ataupun di Facebook. Oke deh. Wah, nggak kerasa ya Nggak Kak, kerasa ya, kita Kak. udah temenin adik-adik sampai sejauh ini. Nah, kita juga mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelum dari itu kita mau tenangkan hati kita, kita mau mengangkat satu pujian. Mari tundukkan kepala kita dengan sikap berdoa. Kita mau memuji Tuhan, mengangkat satu pujian. Ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku. Amin Tuhan. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan besar setia-Mu. Besar setia-Mu. Katakan besar setia-Mu. Besar setia-Mu. Katakan besar setia-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang luar biasa hari ini buat kami. Tuhan, kami belajar dari Ayub untuk jadi pribadi yang setia walaupun banyak masalah yang dia boleh hadapi Tuhan. Bantu kami Roh Kudus untuk jadi anak-anak Tuhan yang tetap juga bisa setia walaupun banyak masalah. Walaupun banyak persoalan Tuhan, kami mau tetap setia. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu memampukan kami. Bapak, aku mau mengajak juga adik-adikku juga papa mama yang mungkin juga menyaksikan ibadah hari ini. Kami mau bawa semua masalah kami sama Tuhan pagi hari ini. Kami mau percayakan seutuhnya sama Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja dengan dahsyat. Biar Tuhan yang memberikan pertolongannya atas kami Tuhan. Kami percayakan itu Tuhan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat semua kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Wow, luar biasa. Nah adik-adik, Kak Odi dan juga Kak Daniel punya yang keren yang mau Kak Odi sama Kak Daniel tunjukin. Wah, mau lihat nggak kalian? Coba Kak suruh mendekat dulu. Mendekat dulu ke layar, kita mau sama-sama lihat. Mau lihat nggak? Siapa yang mau lihat, angkat tangannya? Wah, ini keren banget nih. Ayo. Yang ini bukan sih, Kak? Wah, masih ada yang lebih keren lagi, Kak ya? Iya, betul. Bukan yang itu, Kak. Bukan. Punya satu lagi, Kak. Ah, coba. Wah, bukan. Belum ya. Itu mah yang tipe lama itu mah. Kita kasih tunjuk, Kak ya? Iya, kita punya sesuatu yang baru. Kita tunjukin, Kak. 1, 2. Wah, gimana? Keren nggak nih? Keren banget sih, Kak. Keren kan, Kak? Keren dong. Wah, adik-adik gimana? Keren nggak? Yang setuju bilang ini keren, tulis di kolom komen. Keren kan? Nah, adik-adik dan juga Kak Bamsi nih. Kalau kalian mau hoodie keren ini, caranya tuh gampang banget. Dengan cara kalian ikut terlibat untuk menolong keluarga-keluarga yang membutuhkan di luar sana. Kan kita sama-sama tahu nih, banyak orang yang keluarganya kehilangan pekerjaan, ya kan Kak, akibat COVID-19 ini kan. Kita mau sama-sama tolong mereka dan bantu mereka. Jutaan orang tidak menyadari bahwa memberitakan Injil adalah sebuah tugas mulia. Banyak anak terhilang dan butuh kasih Tuhan melalui kita. Ayo jadi pahlawan mereka hari ini. Dengan minimal donasi 250.000, kamu akan mendapatkan jaket hoodie keren ini dan masker dari Superbook. Mari selamatkan jutaan anak dan muridkan mereka. Dengan membeli hoodie ini, semua donasi yang terkumpul akan kita pakai untuk menolong keluarga-keluarga itu. Aku juga mau ikutan tuh, Kak. Mau ya, Kak ya? Gitu. Kak Bamsi mau ikutan ya? Mau ikutan. Adik-adik mau ikutan juga ya? Selamat menjadi berkat adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye-bye semua. Sampai ketemu.